Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Islam Nusantara. Kali ini Islam Nusantara akan menyajikan informasi dari berbagai wilayah dan juga dari berbagai sisi. Dan di episode kali ini Islam Nusantara akan menayangkan mengenai sejarah Islam dan globalisasi di Indonesia. Banyak yang menduga bahwa globalisasi merupakan fenomena kekinian. Globalisasi tidak pernah terjadi di masa lampau. Globalisasi dianggap sebagai bagian dari peradaban modern yang dominasi peradaban barat. Istilah globalisasi sendiri baru ditemukan sejak 1980-an. Globalisasi merupakan fenomena di mana masyarakat dunia terhubung satu sama lain. Globalisasi dicirikan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan perdagangan. Namun asumsi di atas tidak sepenuhnya tepat. Globalisasi telah terjadi di masa lalu. Globalisasi yang kita kenal kini merupakan produk peradaban barat. Sedangkan masing-masing peradaban di dunia pernah mengalami globalisasi di masa keemasannya sendiri. Peradaban Yunani, Cina, India, dan Islam pernah menciptakan cara pandangnya sendiri mengenai globalisasi. Peradaban Islam sendiri menciptakan globalisasinya sendiri. Globalisasi Islam dicirikan dengan hubungan perdagangan antar benua. Sejarah Islam merupakan sejarah globalisasi. Bagaimana Islam menyebar globalisasi di seluruh dunia setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Globalisasi versi Islam dimulai sejak upaya pembebasan negeri-negeri di sekitar Timur Tengah. Pasukan Islam membebaskan Yerusalem, Syams, dan Persia. Ekspansi pasukan Islam menyebar hingga ke Asia Tengah, Afrika, dan Eropa. Hubungan antar benua dilindungi oleh tentara-tentara Muslim. Antar negara-negara Muslim memiliki hubungan di berbagai bidang seperti keilmuan, militer, politik, dan perdagangan. Globalisasi versi Islam telah terjalin selama ratusan abad. Globalisasi versi Islam menghubungkan antara negeri-negeri Islam di Eropa, Afrika, India, sampai ke Kepulauan Nusantara. Globalisasi yang terjadi di negeri-negeri Islam pada waktu membentuk dunia Islam yang masih terbentuk hingga hari ini. Dunia Islam membentang dari Afrika Utara sampai Papua. Dunia Islam merupakan kumpulan negeri-negeri Islam dunia Islam lebih luas dari Arab. Globalisasi versi Islam menyatukan negeri-negeri Islam di atas agama dan peradaban. Bepergian di negeri-negeri Islam tidak membutuhkan paspor atau dokumen lainnya. Islam menjadi peradaban kompleks dan disegani dunia. Peradaban Islam mewarisi peradaban Yunani kuno, Kaldea, Suryani, dan lain sebagainya. Peradaban Islam menyerap ilmu pengetahuan dari peradaban kuno tersebut tanpa harus terlarut dalam peradaban-peradaban tersebut. Peradaban Islam merupakan pewaris peradaban dunia. Islam telah berkembang melalui batas-batas etnis, suku, dan ras. Islam mempunyai paradigmanya sendiri mengenai peradaban dan hubungan antar peradaban. Luasnya peradaban Islam menyebabkan munculnya geopolitiknya sendiri. Geopolitik Islam berpusat pada kekhalifahan Islam. Kekhalifahan Islam di Baghdad dan Istanbul merupakan lambang persatuan dunia Islam. Walaupun banyak muncul kerajaan-kerajaan Islam, namun khalifah menjadi simbol persatuan dunia Islam. Islam mempunyai paradigmanya sendiri mengenai hubungan internasional. Islam mempunyai kerangka nilai sendiri tentang bagaimana bangsa-bangsa Muslim dan non-Muslim berinteraksi. Al-Quran juga memberikan rambu-rambu kepada bangsa-bangsa Muslim mengenai berinteraksi baik sesama Muslim maupun non-Muslim. Berbagai macam kejadian mengakibatkan munculnya paradigma ini. Perang salib yang berlangsung puluhan tahun
dan serangan tentara Mongol telah memporak-porandakan peradaban Islam. Kolonialisme Barat kemudian menghentikan globalisasi di dunia Islam. Seiring dengan merosotnya dunia Islam, pihak imperialis Barat mulai menguasai negeri-negeri Islam satu persatu. Pihak kolonial mencoba menghentikan Islamisasi dan menyebarkan agama Kristen kepada masyarakat Islam di jajahannya. Namun upaya ini tidak berhasil. Islam tetap menjadi identitas politik dan budaya lokal. Selama 800 tahun peradaban Islam merajai dunia. Banyak hal yang telah ditinggalkan. Banyak penemuan yang dihasilkan peradaban Islam. Ilmuwan Islam menemukan kertas, peta, dan berbagai hasil karya intelektual lainnya. Islam mewariskan dan mentransmisikan warisan peradaban Yunani kepada peradaban Barat. Peradaban Islam menghasilkan banyak sekali karya ilmiah yang berkualitas kepada dunia. Namun kemudian peradaban Islam mengalami kemunduran secara perlahan. Dan ini merupakan hukum sejarah. Islam pernah merangkak naik selama masa kejayaan dan keemasan, hingga akhirnya meredup dan kini meninggalkan kenangan masa lalu. Globalisasi yang pernah diciptakan Islam kini hanya menjadi inspirasi untuk masa yang akan datang. Peradaban Islam sangat kaya dengan teori-teori tentang globalisasi. Teori-teori dapat digunakan di masa kini dan masa depan.